Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan, membacakan surat Al-Isra, yang mana surat Al-Isra ini diturunkan di Makkiyah, di Mekah. Isra, kejadian, kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam surat Al-Isra ini Allah berfirman, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kisahnya di kitab Dardir Isra Mi'raj, kejadian kisah besar Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini ada tujuannya. Dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini merupakan kisah, cerita yang harus kita ketahui, wajib fardu ain beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Subhana maha suci Allah, alladzi asra, yang menjalankan kepada bi'abdihi, dengan kaulani Allah. Ini abdi, ini Nabi Muhammad SAW. Allah menjalankan pada abduh lailam minal masjidil haram, di dalam waktu malam, lailan yang dalam waktu malam, minal masjidil harami, saking masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Jadi Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW, memerintahkan Nabi Muhammad SAW di dalam malam hari dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, Masjid Madinah. Alladzi barakna haulahu, Allah memberi barokah. Nah, di sini apa maksudnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini? Waktu itu barokna, awe barokah sapa Allah haulahu, eng sekelilingi masjid Masjid Aqsa. Jadi waktu itu
di sekeliling Masjid Aqsa dan daerah sekitarnya Allah memberikan barokah dengan diturunkannya nabi-nabi dan kesuburan tanahnya. Nah, di situ. Untuk apa sebenarnya Isra Mi'raj ini? Kalau keterangannya atau ceritanya di Dardir itu lengkap. Tapi saya ini menerangkan linuriyahu. Allah ingin memperlihatkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW, memperlihatkan apa? Min ayatina, dari tanda-tandanya Allah, kekuasaan Allah. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini tujuannya memperlihatkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak. Alam semesta ini, penciptaan. Nah, di sini yang jarang diterangkan oleh ustadz, ulama, ini ayat Allah yang ada di diri kita ini. Makhluk yang namanya manusia ini. Ini kalau diterangkan ini panjang. Jadi linuriyahu min ayatina. Kalau di Dardir itu dicerita Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, sampai nabi-nabi yang lain, bertemu dengan manusia. Ini kepalanya dipukul sendiri dengan batu. Banyak. Kalau di situ umum diterangkan oleh para ustaz. Linuriyahu ini memperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Min ayatinya ini innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah dat kang maha mendengar, al-basir dat kang maha mengetahui. Nah, surat Al-Isra ini ada yang mengatakan surat Bani Israel. Nah, ini yang mengatakan begini. Nah, kalau surat Al-Isra ini permulaan surat ini mengandung isyarah. Mengandung isyarah kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya di kemudian hari akan mencapai martabat yang tinggi dan menjadi umat yang besar. Mulai ayat ini, ayat 2 ini ayat 2 ini merangkan Bani Israel sampai ayat 8, terus ayat 101 sampai 104 Allah menyebut tentang Bani Israel yang jadi bangsa besar dan kuat. Lalu Bani Israel dijadikan lagi dengan Allah bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah. Nah, di sini kalau dihubungkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan riwayat Bani Israel, nah, ini harus mengerti ini surat Isra ini. Pada surat ini memberikan peringatan pada umat Islam akan mengalami keruntuhan sebagai halnya Bani Israel. Tapi itu apabila mereka meninggalkan ajaran agama. Nah, ini keterangannya di sini
ayat ketujuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, di sini kita harus sadar diri. Ini ayat Allah, linuriyahu min ayatina ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu semua berbuat baik, berbuat keindahan, manfaat kepada sesama, berarti kamu berbuat baik pada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat jelek, berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali pada dirinya sendiri. Makanya kita harus tafakkur, berpikir perbuatan kita ini sehari-hari 24 jam ini. Apa wa in ahsantum ini, apa wa in asatum. Di sini. Jadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini yang diturunkan, yang diterangkan di surat Al-Isra ini, ada ayat ketujuh, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini berpikir, kalau kita berbuat baik kepada dirinya sendiri, kalau kita berbuat jahat juga kepada dirinya sendiri. Lalu ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisabi wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Allah ini menjadikan, wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun Allah al-laila ing bengi, wan nahara ing siang. Allah menciptakan malam dan siang. Apa ini malam dan siang ini? Ayat ini ayatnya Allah. Keduanya ini ayatnya Allah, tanda-tandanya kebesaran Allah. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar. Allah menghapus. Famahawna mangka ngapus sapa ingsun ayatal lail ing ayat malam, wa ja'alna ayatan nahar. Wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun Allah ayatan ing ayat an-nahar ing siang. Malam ini dihapus jadi siang, siang dihapus jadi malam. Ini ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, supaya kita berpikir, melihat kebesaran Allah. Nah, di situ perlunya kita memahami Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memperingati Isra ini mubah, bisa diperingati juga tidak bisa diperingati. Ini, tapi kita harus berpikir, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Allah dalam malam hari, siang hari, ini alam semesta, juga diri kita ini ayat-ayat Allah. Nah, ini ayat Allah ini, an-nahar wal lail mubsiratan, supaya melihat ini umat
manusia ini. Litabtagu fadlam mir rabbikum, supaya memperoleh kamu semua fadlan, keutamaan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, Tuhan kamu semua. Walita'lamu, dan supaya kamu mengetahui ada desinin eng wilangani tahun, wal hisab, dan perhitungan, wal hisab, dan perhitungan. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, semua itu Allah menerangkan dengan seterang-terangnya. Nah, makanya kita harus waspada, sadar diri, mencari ilmu. Di sini maksudnya, di sini Allah menciptakan malam dan siang ini supaya kita mubsirotan, melihat, ditabtagu, supaya memperoleh dengan adanya siang dan malam ini. Memperoleh apa? Fadlan, keutamaan dari Allah, min rabbikum. Walita'lamu, supaya kamu belajar, mengetahui. Ini ada desinin, kebilangannya tahun. Makanya tahun itu dihitung. Wal hisab, perhitungan, dihitung. Makanya Allah menciptakan alam semesta ini fisitati ayyamin, dihitung. Jadi kalau di Mamba Usul Hikmah atau Syamsul Mu'arif ini terangkan Senin ini, Senin hari apa, Selasa, Rabu, Kamis, Allah menurunkan apa, menjadikan apa. Ada al-falak, jadi ada ilmunya, ilmu adat di situ. Lalu ayat berikutnya ini teguran. Ayat 27. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Di sini wala tamshi fil ardi maraha, ojo dalan siro fil ardi ing dalam bumi, marohan hali sombong. Innaka sak temeni siro lan tahrikol ardoh, ora iso menembus siro al ardoh ing bumi. Jadi kita itu jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Jangan, sombong itu milik Allah. Kita tidak boleh sombong, karena kita innaka lan tahrikol ardoh, kita tidak bisa menembus bumi apa yang disombongkan. Dan kita walan tablughal jibala tula, dan kita tidak akan sampai kepada gunung yang tinggi, tidak akan sampai. Ini maka kita harus sadar, kita harus berpikir. Kita jadi pejabat, kita jangan sombong. Jadi ulama, jangan sombong. Jadi orang kaya, jangan sombong. Karena di sini diterangkan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Di sini sindiran ini bahwasanya kamu tidak boleh sombong di dalam muka bumi ini. Innaka lan tahriqal arda, karena kamu tidak bisa menembus bumi, tidak bisa walan tablughal jibala tula, kamu tidak bisa sampai kepada gunung yang tinggi. Di situ. Dengan adanya ayat ini, dengan adanya surat Al-Isra ini, Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat ini untuk umatnya. Jadi kita harus faham dengan ayat wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Lalu ayat yang lain menerangkan, ayat ke-70 tentang Allah memuliakan Bani Adam.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini. Jadi Allah walaqad karramna lan temen mulyaaken sapa ingsun Allah Adama eng bani Adama eng anak putune Nabi Adam. Wa hamalnahum lan gawa sapa Allah hum eng bani Adam fil barri eng dalam daratan wal bahri lan lautan. Nah, maksudnya di sini Allah membawa kemudahan bagi anak Adam. Jadi diberi kemudahan oleh Allah. Anak Adam ini, Bani Adam ini diberi kemudahan oleh Allah. Baik di darat walaupun di laut. Supaya apa ini? Supaya untuk memperoleh kehidupan. Jadi kita hidup ini di darat, bekerja di darat, bekerja di laut. Ini Allah sebenarnya yang mengatur. Allah memudahkan kita. Kalau manusia ini pekerjaan di darat, bercocok tanam, berdagang, memudahkan Allah kepada kita, memberi cukul-cukulan Allah, buah-buahan. Lalu di laut Allah memberi ikan. Ini supaya kita berpikir linuriyahu min ayatina. Maksudnya di situ Isra Mi'raj. Jadi kita harus paham dengan adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita harus belajar di dalam surat Al-Isra ini. Jadi Allah memuliakan Bani Adam ini, dan Allah mempermudah rezekinya ini, mempermudah. Nah, makanya kalau manusia ini kuat, sedikit ruwet, ini karena di dalam hati kita tidak tersambung, tidak ada Allah. Jadi kalau ruwet terus, mari monggo kita berpikir, kita melihat ayat ini, melihat tanda-tanda Allah, kebesaran Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat. Nah, di situ fil barri wal bahri ini Allah memberi rizki. Wa razaqnahum lan awi rizki sapa ingsun Allah hum eng Bani Adam minat thayyibati saking perkara-perkara bagus. Nih. Wa faddalnahum lan awi fadilah sapa ingsun hum eng Bani Adam ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi Allah memberi fadilah kepada kita Bani Adam ini, memberi keutamaan memberi keutamaan yang sempurna kepada Bani Adam ini atas kebanyakan makhluk lain. Jadi makhluk Allah itu banyak. Ada jin, ada malaikat, ada bidadari, ada Ya'juj Ma'juj, ada hewan melata, ada jin, setan. Nah, ini yang paling mulia ini Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Karena di sini wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum, lan nambahi Allah, lan memberi fadilah, keutamaan kepada Bani Adam ini. Keutamaan khalaqna tafdila ini. Jadi tenimbang makhluk-makhluk lain, Bani Adam yang paling utama, Bani Adam yang paling mulia. Nah, di situ maka kita berpikir kita tidak boleh kalah dengan jin,
Kita tidak boleh kalah dengan setan, kita tidak boleh kalah dengan malaikat, kita tidak boleh kalah dengan hur, tidak boleh kalah dengan makhluk-makhluk lain. Kita diberi kemuliaan oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga rezeki kita ini baik di dalam darat walaupun di dalam laut, ini Allah memberi warazaqnahum minat thayyibat. Kita berpikir, monggo berpikir. Artinya kita hidup ini, dari mana saya hidup, apa saya hidup ini, asalnya dari mana, terus sekarang ini bagaimana kita harus hidup, dan tujuannya nanti. Itu kita harus mengerti di situ. Nah, di ayat lain ada juga ini doa. Ayat 80, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini amalannya orang yang ingin dipandang orang mulia. Juga ini bisa amalan kalau di Jawahirul Ma'ani ini bisa ini memperbanyak tamu, paranormal, ingin banyak tamu di ini bacaannya, perbanyak baca ini, insya Allah Allah memberi apa yang dituju. Wakul lan dawa siro Muhammad, katakanlah Muhammad, Robbi, ini berdoa, doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini perbanyak baca ini. Insya Allah kita mulia, insya Allah kita banyak tamu, insya Allah kita banyak rezeki. Rabbi, ya Tuhanku, Rabbi, hidup, Rabbiku, Tuhanku, adkhilni, masukkanlah saya, kami ini, masukkanlah mudkhala sidqin, ke ke perkara yang bagus, ke perkara yang mulia, ke perkara yang benar. Ini. Jadi kita berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah saya ya Allah, mudkhala sidqin, golongan kepada golongan yang benar, kepada perkara yang benar, kepada perkara yang bagus. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ya Allah keluarkanlah saya ya mukhraja sidqin, keluar dengan keluar yang bagus, perkara-perkara yang bagus. Jadi masuk dan keluar kita minta pada Allah supaya kita mempunyai pekerjaan, pikiran, khawatir, qasdul qalbi, ini sitkon. Jadi adkhilni sitkon wa akhrijni mukhraja sitkon waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah saya ini, jadikanlah saya ini di sisimu ya Allah, min ladunka sultanan nasira, Allah yang merajai, Allah raja di raja, nasiron, Allah zat yang memberi pertolongan. Nah, ini keterangannya bahwasanya Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya berdoa. Ini ayat doa ini, insya Allah terkabul karena ini ayat-ayat Allah, ini termasuk Al-Quran. Jadi isinya Al-Quran ini ada doanya. Ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini kita harus mengerti, kita harus tahu artinya, mengerti apa maksudnya ayat-ayat ini.
insyaallah terkabul. Nah, maksudnya ayat ini memohon kepada Allah supaya kita ibadah yang baik dan ikhlas. Juga ayat ini mengisyaratkan pada Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan memohon pada Allah supaya kita masuk ke kubur dengan baik dan keluar dari kubur di kiamat nanti dengan baik. Nah, di situ ayat ini wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Memohon kepada Allah supaya kita keluar masuk dengan baik, keluar dengan baik. Jadi masuk nanti ke liang kubur dengan husnul khotimah, keluar dari kubur nanti di sirotol mustaqim, masuk surganya Allah khalidina fiha abadan. Ini ayat lagi, ini ayat yang lain, ayat 81. Ini juga ayat disuruh oleh Allah. Nabi Muhammad disuruh wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nah, di sini ini tugas seorang hamba, ini tugas seorang manusia, ulama, ustadz. Ini wa qul dawa sira Muhammad jaa wis teko opo al haq, perkara hak, perkara benar, wa zahaqal batil wa zahaqa, lan lenyap opo al batilu, perkara batil. Innal batilah, sak temeni perkara batil, kana mongko ono opo perkara batil, zahuqon iku lenyap. Jadi kebenaran akan mengalahkan, pasti akan mengalahkan kebatilan. Kebatilan pasti lenyap, pasti kalah. Nah, di sini ini ilmunya orang sufi, ilmunya orang tasawuf. Di sini penghambaan kepada Allah bahwasanya al-haq pasti menang. Al-haq memang banyak rintangan, banyak godaan, banyak cemoohan, banyak hinaan, tapi al-haq pasti menang, karena wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena kebatilan pasti lenyap, karena kemungkaran, kebatilan, kejahatan ini pasti kalah. Maksudnya di sini maksudnya ayat ini seperti itu, insyaallah. Karena kita sebagai umat manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diberi fadilah oleh Allah daripada makhluk-makhluk lain, bahwasanya kita diberi peringatan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dengan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Bahwasanya kebenaran pasti menang, ja'al haq wa zahaqal batil, dan kebatilan, kemungkaran, keburukan ini pasti lenyap, pasti. Innal batila kana zahuqa. Ini kita harus sadar, kita harus berpikir. Mari monggo berpikir tentang ayat-ayat Allah ini, karena di dalam surat Al-Isra ini mengandung ini keimanan, juga mengandung hukum-hukum, juga mengandung kisah, juga mengandung pengamalan. Jadi mengandung keimanan di sini bahwa Allah itu tidak
mempunyai anak ini ada di sini. Ini monggo dibaca, monggo dipahami. Allah memberi rizki tadi. Ini ayatnya tadi. Allah memberi rizki. Ini warazaqnahum minat thayyibat ini. Allah memberi rizki. Al-Qur'an ini ada di sini. Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terdiri dari 30 juz. Ini harus belajar di situ kalau umat muslim. Al-Qur'an juga memberi petunjuk. Al-Qur'an juga memberi penawaran. Al-Qur'an juga memberi rahmat. Di situ kita harus belajar membaca banyak, baca Al-Qur'an, terjemah dengan baik, muradnya belajar. Hukum-hukum Allah di sini, hukum-hukum Allah juga Allah melarang menghilangkan jiwa manusia. Menghilangkan jiwa seperti saling membunuh, bertengkar, ini tidak boleh. Allah melarang menghilangkan. Di sini ada ayatnya. Juga dilarang untuk berzina. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa maqta. Ada di sini, di keterangan di sini bahwasanya Allah melarang berzina. Menggunakan harta ini dilarang juga, menggunakan harta anak yatim yang tidak benar. Durhaka kepada ibu bapak juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Isinya surat Al-Isra ini. Allah merintah memenuhi janji. Kita harus memenuhi janji. Diperintah oleh Allah untuk memenuhi janji. Menyempurnakan timbangan, melakukan sholat. Ini maksudnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena Isra Mi'raj itu mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu mendapat tugas sholat 5 waktu, melakukan sholat. Nah, kisahnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan kisah Bani Israel. Nah, pengamalannya di sini surat Al-Isra ini dimintai pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab manusia dimintai pertanggungan jawab terhadap amal perbuatannya. Ini di sini. Jadi kita selaku umat Islam yang beriman, monggo berpikir, belajar di Al-Qur'an ini, isinya Al-Qur'an ini. Insyaallah kita selamat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini. Jadi kita ini monggo ayo belajar. Tidak ada salahnya kita mempunyai ilmu pengetahuan ini banyak. Belajar. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo bertanya, belajar. Walabul ilma minal mahdi lalad. Jadi sempurnanya manusia ini, kita sempurna, kita diberi walaqad karramna bani Adam ini, dan wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Di sini ini sebenarnya keilmuan. Jadi di ayat lain Al-Baqarah ini diterangkan Iblis disuruh menghormat Nabi Adam ini, semua malaikat, karena dengan ilmu. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Allah memberi wa'allamal adamal asma di situ. Jadi Nabi Adam lebih utama daripada malaikat, lebih utama daripada jin, ifrit, iblis, itu karena ilmunya. Jadi walaqad karramna bani Adam ini wa faddalna wa hum ala katsirin minhum mimman khalaqna tafdila ini. Monggo
dikaji. Ini ilmu. Insya Allah kita selamat. Insya Allah mudah-mudahan semoga kita diselamatkan oleh Allah. Semoga hidup kita barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sekelumit dari saya. Nah, saya hanya membaca, ana qori'un wa antum sami'un, innal huda hudallah. Saya membaca, kamu sekalian mendengarkan. Innal huda hudallah, petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi ilmu manfaat. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.